Halo teman-teman, kali ini saya akan membacakan cerita para detektif mungil. Bisakah pohon berbicara? Wah, pohon berbicara, bisa nggak ya? Yuk kita simak ceritanya. Sebelum saya bacakan ceritanya, yuk kita berkenalan dengan para detektif mungil. Siapa sih detektif mungil itu? Para detektif mungil memang sangat kecil, tapi rasa ingin tahu mereka juga sangat besar. Itu sebabnya mereka hidup di sebuah rak buku. Bayangin ya, rak buku itu kecil. Karena orang terkecil sekalipun dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan besar jika mereka suka membaca buku. Persis seperti yang selalu berhasil dilakukan oleh para detektif mungil. Ada siapa aja ya? Ini ada ayah, ada ibu, ada Oli, ada Bo, ada juga si Kumbang. Ayo kita simak ceritanya. Bisakah pohon berbicara? Suatu pagi yang indah di musim semi, Bo mengajukan pertanyaan besar ketika keluarga mungil sedang sarapan. Apakah pohon-pohon bisa berbicara satu sama lain? Tanya Bo, anak bungsu dari keluarga mungil. Wah, itu pertanyaan besar. Bo kecil, jawab ayah. Kamu memang masih kecil, tetapi kamu boleh mengajukan pertanyaan besar, sambung ibu. Ibu mengangkat dan menggoyang tangan mungilnya. Dengan penuh semangat, kita bisa melompat ke dalam buku untuk menemukan jawabannya. Ide cemerlang, saut Oli dan Tiga yang sangat menyukai petualangan. Haruskah aku dan si Kumbang ikut juga? Bu bertanya dengan cemas. Sepertinya si Kumbang merasa takut. Bo sendiri memang agak takut meskipun dia tidak mau mengakuinya. Ya, kau dan si Kumbang juga boleh ikut, jawab ayah. Meskipun masih kecil, kalian bisa mengalami petualangan besar yang hebat. Jadi kemudian para detektif mungil dan si Kumbang memanjat sampai puncak rak buku. Si Kumbang adalah nama binatang peliharaan keluarga mereka. Dengan sangat pelan dan terengah-engah, mereka membuka sebuah buku berjudul Pepohonan. Si Kumbang benar-benar ragu untuk ikut, ujar Bo dengan gugup. Pegang pinggangku, Bo, seru ayah. Pegang si Kumbang erat-erat supaya dia tidak merasa takut. Ayah mengikat benang merah di sekeliling pinggangnya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa keluar dari buku setelah petualangan mereka berakhir. Bo memeluk si Kumbang dan ayah secara erat-erat. Dengan berani, ayah melompat jauh-jauh dan mendarat tepat di tengah-tengah cerita. Para detektif mungil sekarang sudah berada di padang rumput Afrika yang luas dan cerah. Di sekeliling mereka ada beberapa jerapah tinggi yang jinak. Mereka sedang memakan dedaunan. Tiga, Oli dan Bu langsung berteman akrab dengan beberapa jangkrik yang ceria. Namun mereka tidak sadar telah diikuti oleh seekor luwak. Luwak itu menyelinap diam-diam melalui rerumputan. Matanya tajam seperti jarum. Serem ya. Saat tubuhmu lebih kecil daripada tikus, luwak bisa menjadi sangat berbahaya. Lihatkah kalian bagaimana jerapah-jerapah memakan daun dari pohon-pohon itu? Itu pohon akasia payung yang berduri, kata ibu. Tetapi pohon-pohon itu melawan. Mereka membuat daun-daunnya beracun sehingga rasanya tidak enak. Bu mengamati ketika jerapah di atasnya meludahkan selai daun yang dimakannya. Mungkin rasanya nggak enak ya, ini kata jerapahnya.
pohon-pohon yang daunnya dimakan oleh jerapah itu mengeluarkan gas. Tujuannya adalah untuk memberi peringatan kepada pohon-pohon yang lain. Pohon itu mungkin berkata, "Aduh, ada jerapah di wilayah kita. Hei pohon-pohon yang lain, buatlah daun kalian beracun juga." Ini ayah menjelaskan. Para detektif mungil bisa mencium bau gas keluar dari daun-daun pohon akasia yang tidak mereka perhatikan justru luwak. Rupanya seekor luwak tiba-tiba muncul di depan mereka. Luwak itu menyeringai sehingga gigi putihnya terlihat semua. Ada luwak. "Lari!" teriak Oli. Para detektif mungil pun segera melompat ke atas punggung jangkrik-jangkrik yang ramah. Mereka langsung terbang dan menjauh dari luwak yang sedang kelaparan. "Wah, indahnya," ucap Bo dengan riang sambil memandang padang rumput yang indah terbentang di bawahnya. "Sudah waktunya pulang," kata ayah. Ayah dengan kuat menarik benang merah di pinggangnya 3 kali supaya semua detektif mungil bisa naik ke atas. Maka mereka keluar dari buku itu dan mendarat dengan aman di atas rak buku. Jadi detektif mungil berhasil menjawab satu pertanyaan lagi, kata ayah dengan puas. "Pohon bisa berbicara satu sama lain," kata Tiga. "Walaupun kita tidak bisa mendengarnya, tetapi kita bisa merasakannya. Dan si kumbang tidak takut sama sekali," ujar Bo sambil tersenyum. "Dari tadi Bo begitu sibuk mencari informasi tentang pohon akasia. Dia juga sudah menaiki punggung jangkrik dan terbang tinggi. Dia malahan sudah lupa dengan rasa takutnya bahkan pada luwak." "Tadi kan ayah sudah bilang," kata ayah sambil menepuk punggung Bo dan si kumbang. "Meskipun masih kecil, kalian bisa mengalami pertualangan yang besar." Sampai di sini ya ceritanya teman-teman. Apakah pohon bisa berbicara? Yuk sekarang kita cari si kumbang ini bersembunyi di mana ya? Dia ada di dalam hutan ini. Coba kita cari yuk, di mana si kumbangnya? Di mana ya? Yuk kita cari yuk. Si kumbangnya apakah sudah ketemu? Ternyata si kumbangnya ada di sini. Nah, ini dia nih si kumbang nih. Ini dia si kumbang. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita tunggu cerita berikutnya. Terima kasih.